Ahad pimpinan Pondok Pesantren Al-Iqna' Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Hamid. Tidak lupa kepada Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Cianjur Al-Habib Hud bin Idrus bin Hud Al-Idrus. Juga ada orang tua kita, guru kita Ajangan Ghazali dan semuanya, para kiai, para ajangan, para sesepuh, para tuan-tuan guru. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, kiai kita, guru-guru kita, masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang merupakan guru, yang merupakan muallim, pendidik, murabbi. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terbesar yang pernah dikenal sejarah, saudara. Gak ada guru yang lebih besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah taala, saudara? Allah menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul minhum, dari kalangan mereka para ummiyin. Apa tugasnya rasul tersebut? Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya rasul yang diutus oleh Allah itu adalah membacakan ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka umatnya. Dan yang paling penting tugasnya Nabi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi diutus untuk ta'lim, mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah kepada umatnya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, visi misi diutusnya Nabi adalah ta'lim, mengajar, mendidik, memperkenalkan kepada umat apa yang datang dari Allah Subhanahu. Sampai di situ sudah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dawud radhiyallahu taala anhu arda, atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Ketika di dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada halaqatain,
mendapatkan ada 2 perkumpulan, saudara. Halaqah yang pertama yaqra'unal Qur'an wa yad'una Allah. Dari 2 halaqah yang didapatkan oleh Nabi, 2 perkumpulan yang didapatkan oleh Nabi dalam masjid. Perkumpulan yang pertama sedang baca Quran dan sedang berdoa mohon kepada Gusti Allah Subhanahu. Saya mau tanya, orang Cianjur kumpul baca Quran doa bagus ente? Bagus ente? Bagus. Itu halaqah yang pertama, perkumpulan yang pertama. Ternyata ada lagi kumpulan yang kedua. Perkumpulan yang kedua kata sahabat, perkumpulan ini yata'allamun wa yu'allimun. Mereka sedang menjalankan proses belajar mengajar, sedang menjalankan proses pendidikan. Masuk Nabi SAW ke dalam masjid tadi, mendapatkan 2 kelompok tadi. Apa kata Nabi SAW? Kullun ala khair. Kata Nabi, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Amma haula, adapun mereka, perkumpulan yang pertama, fayaqra'unal Qur'an wa yad'una Allah, mereka baca Quran, mereka minta sama Allah, insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah ingin, Allah berkehendak, Allah berikan untuk mereka apa yang mereka minta. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, Allah tidak berikan kepada mereka. Adapun kelompok yang kedua kata Nabi, fayata'allamun wa yu'allimun. Kelompok yang kedua, halaqah yang kedua, mereka belajar, mereka mengajar, mereka menjalankan proses pendidikan. Kemudian mendapatkan hal tersebut, Nabi menegaskan, innama bu'ithu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menegaskan dirinya diutus sebagai guru, mu'allim, guru, pendidik, murabbi. Nabi menyatakan dirinya, aku diutus sebagai guru. Fajalasa fi hadhil halaqah. Akhirnya kata sahabat, Nabi langsung memilih untuk duduk di kelompok yang sedang menjalankan proses belajar mengajar. Artinya apa? Nabi yang mulia, yang agung, yang kemuliaan dan keagungannya sempurna di berbagai aspek, Nabi mendeklarasikan dirinya diutus sebagai guru. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngantos. Alhamdulillah. Nah, sampai di situ saudara, ada dalil yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika itu turun ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran memberikan pilihan kepada istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih mau Nabi atau mau dunia. Istri-istri Nabi kasih pilihan oleh Allah. Kalau mau dunia beserta isinya, tinggalkan Nabi. Tapi kalau mau Nabi, jangan berharap dunia. Disuruh pilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi pertama yang menjatuhkan pilihan untuk memilih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Sayyidatuna Aisyah ini saking pintar dan cintanya sama Nabi, Siti Aisyah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong jangan kabari yang lain ya, aku sudah pilih kamu ya Rasulullah. Siti Aisyah saking cintanya sama Nabi, pengen memiliki Nabi seutuhnya. Sampai-sampai Siti Aisyah pesan sama Nabi, jangan kabarin istri-istri yang lain kalau aku udah milih kamu ya Rasulullah. Maksudnya supaya nggak ditiru, supaya bisa memiliki Nabi seutuhnya. Wajar karena cintanya Siti Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mendengar perkataan Siti Aisyah tadi, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni lam ub'ats mu'annitan wala muta'annitan, walakin bu'ithtu mu'alliman wa muyassira. Kata Nabi kepada kekasihnya Siti Aisyah, ketahuilah, aku nggak diutus untuk bikin susah orang lain. Aku nggak diutus untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kata Rasulullah. Artinya Nabi seolah-olah akan kasih pesan, kalau memang harus aku kasih tahu jadi bahan pertimbangan mereka, aku akan kasih tahu, kata Nabi SAW. Innama bu'ithtu mu'alliman. Nabi menegaskan, aku diutus bukan buat bikin susah, aku diutus bukan buat mencari kesalahan orang. Tapi kata Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, pengajar, pendidik untuk mengajarkan umat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu
tidak? Jelas atau tidak? Wa muyassiran, dan kata Nabi, aku diutus untuk bikin gampang umat ini, bikin mudah, saudara. Itu yang ketiga. Jadi lagi-lagi kita punya Nabi menegaskan beliau diutus sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di situ, saudara, masih ada lagi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, pernah suatu saat ada seorang sahabat namanya Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami, saudara. Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami, di situ beliau bercerita, pada suatu saat aku sholat menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lagi sholat jadi makmumnya Rasulullah, ada salah satu makmum yang bangkis bersin. Begitu makmum itu bersin, Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami langsung jawab, rahimakallah. Dijawab sama dia, rahimakallah, mudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong dia ketika sholat, saudara. Ngomong sama orang yang bersin ketika sholat tadi itu, saudara. Akhirnya gara-gara dia ngomong ketika sholat kepada orang yang bersin, itu sahabat faramahul qawmu bi absarihim. Sahabat yang lagi sholat rame-rame ngelirik ke dia, ngeliatin. Ini ada apa, orang lagi sholat ngomong ini? Rahimakallah. Ngomong dia sama orang. Sahabat rame-rame langsung memalingkan pandangan matanya ke orang yang tadi itu, ke sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, saudara. Akhirnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami merasa aneh, ini ada apa? Orang semuanya ngeliatin saya, dia nggak ngerti, saudara. Ada apa semuanya ngeliatin saya? Muawiyah bin Hakam mengatakan, wa tukla umayyah, limadza tanduruna ilayya. Gara-gara diprototin lagi sholat makin ngomong, ini ada apa kok semuanya ngeliatin saya ini? Malah tambah ngomong dia, saudara. Sahabat dengar dia tambah ngomong, akhirnya sahabat sampai mukul-mukul pahanya. Yadribuna bi akhadihim, sampai mukul pahanya. Ini kenapa ngomong? Ini kenapa ngomong? Maksudnya ngasih isyarat, diam, jangan bicara. Setelah itu baru didiam, saudara. Ini kejadian ketika sahabat sholat bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklum waktu itu awal-awal Islam, mungkin masih ada yang nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang terjadi? Selesai mereka sholat, itu sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dipanggil oleh Rasulullah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi salah la yasruh fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran. Nabi kasih nasihat dengan lembut betul. Dipanggil sama Nabi, Muawiyah bin Hakam, ini yang namanya sholat nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, nggak boleh ada ucapan manusia. Innama huwa tasbihun, yang di dalam sholat itu isinya tasbih, wa takbirun, isinya takbir, wa qiraatul Quran, atau isinya baca Quran. Nggak boleh selain itu, saudara. Diingetin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Apa kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Begitu dipanggil sama Nabi pengen dinasihatin, dipikir mau diomelin, saudara. Kalau kita ada murid pertengahan surat ngomong, pulang surat selalu ngomong, sahaya, berguk sia. Betul tak? Betul tak? Ini sahabat yang kamu diomelin sama Nabi, dipikir bakal diamukin sama Nabi, tapi dipanggil sama Nabi pelan-pelan. Sahabatku, ini sholat nggak boleh ngomong ucapan manusia. Sholat itu isinya tasbih, takbir, isinya qiraatul Quran. Jangan ada ucapan manusia di dalamnya. Pelan-pelan dinasihati dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perlakuan pendidikan yang begitu luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat tadi, demi Allah, ma ra'aitu mu'alliman, aku nggak pernah melihat guru, aku nggak pernah melihat pendidik, aku nggak pernah melihat murabbi, baik sebelum Nabi atau sesudah Nabi, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik cara mendidiknya ketimbang Nabi Muhammad, yang lebih baik cara mengajarnya ketimbang Nabi Muhammad, yang lebih baik cara mentarbiyahnya melebihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kita punya Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah guru, pendidik yang betul-betul mendidik umat. Bahkan kalau kita mau lihat dalam sejarah manusia, nggak ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Anda bayangkan murid-murid Rasulullah, ada sahabat jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Mereka sebelumnya hidup dalam keadaan jahiliyah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Bagaimana sahabat-sahabat yang lain, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, hidup dalam keadaan jahiliyah, tapi dididik oleh Nabi, saudara. Jumlah mereka tidak banyak, puluhan ribu, bahkan lebih dari 100.000, jadi orang-orang sukses. Makanya nggak ada guru, nggak ada pendidik bagi umat yang lebih hebat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mau bahas panjang lebar, nggak akan selesai. Jangankan 1-2 jam, saudara. 5 hari, 7 hari, sebulan kita mau bahas tentang bagaimana Rasulullah hebatnya sebagai seorang pendidik, nggak akan selesai, saudara. Abu ya Syekhu Masyayikhina As-Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau sampai nulis kitab khusus judulnya Usulut Tarbiyah An-Nabawiyah, bagaimana cara pendidikannya Rasulullah. Jadi satu kitab khusus, Pak Bu, nggak akan selesai kalau kita bahas. Ada lagi Syekh Al-Allama Al-Muhaddith Abdul Fattah Abu Ghuddah, salah satu guru daripada Imam besar Habib Syihab, ulama besar ahli hadis. Beliau tulis kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Lebih dari 200 halaman cuma bicara bagaimana sifatnya Rasulullah sebagai guru yang hebat, sebagai pendidik yang hebat, sebagai murabbi yang hebat, sehingga tidak ada pendidik yang lebih hebat dari baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita punya Nabi hebat atau tidak? Orang kompak, kurang semangat, hebat atau tidak? Kita punya Nabi pendidikannya dahsyat atau tidak? Akhlaknya mulia atau tidak? Murid-muridnya hebat atau tidak? Berarti pendidikan Nabi sukses atau tidak? Apakah ada pendidik yang lebih hebat dari Nabi? Apakah ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apakah ada murabbi yang lebih hebat dari Nabi? Sallu ala Nabi. Jam sabaraha? Iya. Jam 11 lewat. Lanjut. Masih semangat? Masih malam. Masih semangat? Semangat. Betul. Betul. Ini kalau di Jakarta jam segini, mohon maaf, Banciannya udah tobat ini, saudara. Orang Cianjur jam segini masih ngaji, masya Allah. Tapi saya pengen dengar terus semangatnya orang Cianjur. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya uraikan tadi, itu baru sekelumit, sedikit, setetes, bahkan nggak sampai setetes dari lautan Rasulullah SAW. Dari apa yang saya uraikan tadi kita bisa ambil kesimpulan. Ini kita sekarang acara di pondok pesantren Al-Iqna, di tengah guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendidik-pendidik kita. Dari apa yang saya simpulkan tadi, Rasulullah adalah seorang guru, pengajar, pendidik. Maka kita bisa ambil kesimpulan, proses profesi menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik adalah profesi yang mulia, karena sama dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sampai Nabi mendeklarasikan, Innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, sebagai pengajar. Artinya ini kabar gembira buat para guru, para pengajar yang mohon maaf kadang-kadang biasanya kurang dihargai. Betul tak? Betul. Kadang-kadang diomel-omelin seenaknya sama orang tua murid. Betul. Kadang-kadang gajinya pas-pasan. Betul. Kadang-kadang dipandang sebelah mata. Betul. Baik guru yang di pesantren atau di madrasah atau di kampung-kampung ajarkan Al-Quran, apapun yang mereka hadapi, mereka orang-orang mulia karena apa yang mereka lakukan udah ada dalam relnya Nabi Muhammad Sallallahu. Yang pertama, saudara. Jadi kabar gembira buat para guru, para pengajar, para kiai, para pendidik, karena apa yang mereka lakukan
adalah melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, saudara, yang gak kalah pentingnya, apa yang dilakukan oleh Nabi dan ditunjukkan oleh Nabi. Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai muallim, guru, pengajar, pendidik. Tidak lain dan tidak bukan. Kalau Nabi sudah menyatakan beliau diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai pendidik, pengajar, ini berarti menunjukkan betapa pentingnya pendidik. Kalau pendidikan gak penting, Nabi gak akan mengatakan inna ma bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai pendidik, saudara. Saking pentingnya pendidikan, sampai Nabi mengatakan aku diutus tidak lain dan tidak bukan innama itu hasr kalau kita ngaji nahwu, saudara. Hanya saja aku diutus sebagai pendidik. Saking pentingnya pendidikan, mau yang formal, mau yang non formal, mau yang salafi, saudara, mau yang modern. Saking pentingnya pendidikan, sampai-sampai Nabi menyatakan dirinya sebagai pendidik. Ini harusnya jadi renungan buat kita, saudara. Seolah-olah Nabi mau ngasih syarat kepada kita. Umat kita umat ini nggak akan pernah baik kecuali dengan pendidikan. Pendidikan adalah syarat kebaikan buat umat. Bahkan mulai dari perorangan, saudara. Nabi yang mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Nabi SAW, kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Sebab kalau nggak paham ilmu agama, dia nggak tahu halal haram, nggak tahu mana hak mana batil, nggak tahu mana benar mana salah. Kalau sudah nggak tahu halal haram, hak batil, benar salah, bagaimana hidupnya baik, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Itu Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan, perorangan, saudara. Tapi dari sini ada isyarat. Perorangan itu al-insan labinatul mujtama. Perorangan itu kalau diibaratkan masyarakat sebagai sebuah bangunan, maka dia terdiri dari batu-batu, saudara. Maka perorangan ini adalah batu-batu untuk berdirinya sebuah bangunan. Nggak akan ada sebuah masyarakat kecuali dari kumpulan perorangan. Kalau perorangan nggak bisa baik, kata Nabi, kecuali kalau dia paham ilmu agama, dididik dengan baik ilmu agama. Begitu pula sebaliknya. Kalau ditarik makna yang lebih luas, artinya keluarga nggak akan baik kecuali kalau paham ilmu agama. Masyarakat nggak akan baik kecuali kalau paham ilmu agama. Desa nggak akan baik kecuali kalau di dalamnya diajarkan ilmu agama. Kecamatan nggak akan baik kecuali kalau di dalamnya menyebar ilmu agama. Kabupaten, provinsi, negara tidak akan baik kalau di dalamnya diajarkan ilmu agama. Umat yang bodoh, saudara, yang gak paham ilmu, bagaimana mau bangkit? Gak akan pernah bisa bangkit. Umat yang gak paham ilmu, bagaimana mau bangkit? Makanya penting Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin terdiri dari 4 jilid, daripada kitab 4 kisim. Kisim pertama Rub'ul Ibadat, kisim kedua Rub'ul Muamalat, kisim ketiga Rub'ul Muhlikat, kisim keempat Rub'ul Munjiat. Ihya terbagi menjadi 4. Setiap masing-masing daripada 4 ada 10 bab besar, ada 10 kitab di dalamnya, saudara. Tapi pertama yang ditaruh Imam Ghazali dari sekian banyak pembahasan Ihya, Kitabul Ilm, tentang pentingnya ilmu. Imam Ghazali bahas di situ, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu ada 2 macam. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Perhatikan baik-baik. Ilmu yang fardu ain yang bagaimana? Ilmu hal. Ilmu yang sekiranya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kita ini muslim, mukallaf, akil, baligh. Berarti kita terkena kewajiban, saudara. Kalau kita wajib sholat itu mesti wudu. Berarti mesti wajib, mesti paham. Wajib untuk paham apa syaratnya wudu, apa rukunnya wudu. Kalau nggak wajib, kalau nggak paham yang seperti itu, dosa. Ini kita muslim mukallaf akil balik, wajib sholat. Kalau wajib sholat berarti mesti paham ilmunya sholat. Syaratnya sholat itu bagaimana? Yang membatalkan sholat apa? Syarat sahnya bagaimana? Rukunnya apa?
itu ilmu yang fardu ain. Setiap muslim mesti belajar. Yang disyaratkan oleh Nabi, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Kalau yang dapat rezeki lebih, mudah-mudahan semua di sini kaya raya insyaallah. Wajib mengeluarkan zakat, mesti paham hukum-hukum zakat yang berkaitan dengan zakat yang akan dia keluarkan, saudara. Dapat rezeki lebih, pergi haji. Mudah-mudahan semua di sini pergi haji insyaallah. Amin. 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 Bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal. Sebelum pergi haji mesti paham ilmu yang berkaitan dengan haji. Yang namanya rukun haji apa, wajibat dalam haji apa, perbedaan antara rukun dan wajibat apa, fardu ain kalau dia mau haji, saudara. Kita sehari-hari transaksi jual beli, mesti paham hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi supaya nggak jatuh dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah. Al-uqudul fasidah. Yang mau nikah mesti paham bagaimana keabsahan sebuah pernikahan. Suami mesti tahu bagaimana itu namanya talak, apa saja yang menyebabkan jatuhnya talak. Jangan sampai tanpa sadar marah-marah jatuhkan talak, padahal udah jatuh, ngerasa belum jatuh, padahal udah jatuh. Akhirnya dia pikir ini masih istrinya, padahal udah bukan istrinya, disetubuhi, zina jadinya, saudara. Na'udzubillah min. Hukum-hukum yang seperti itu hukumnya fardu ain. Ilmu-ilmu yang seperti itu hukumnya fardu ain. Setiap dari kita wajib untuk belajar, nggak boleh enggak, siapapun dia, apapun profesinya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Kata Imam Ghazali ada lagi yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Yang kedua hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Nggak setiap orang wajib pelajari ilmu ini. Tapi dalam setiap daerah harus ada yang mempelajari ilmu ini, saudara. Apa saja ilmu yang hukumnya fardu kifayah? Di antaranya at-ta'ammuq fi daqaiqi ilmu syariah, betul-betul mendalami ilmu syariat, mendalami ilmu fikih. Sekiranya satu daerah kalau mendapatkan masalah butuh jawaban, ada yang bisa memberikan jawabannya. Mendalami ilmu akidah, sekiranya satu daerah kalau ada syubhat, dia butuh jawaban, ada yang memberikan jawaban atas syubhat tersebut. Harus ada yang alim fikih dalam satu daerah, harus ada yang alim akidah dalam satu daerah, alim berbagai ilmu-ilmu lain dalam satu daerah. Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, saudara. Nggak wajib bagi setiap orang, tapi harus ada segelintir orang yang sampai jadi alim seperti itu. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan orang-orang alim, insyaallah. Amin. Nggak sampai di situ, kata Imam Ghazali, termasuk ilmu yang fardu kifayah. Kata Imam Ghazali, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak. Contoh, saya mau tanya orang Cianjur, andai kata satu Cianjur nih, nggak ada dokter sama sekali satu Cianjur, kira-kira repot tuh? Repot. Berarti profesi dokter dibutuhkan tuh? Dibutuhkan. Imam Ghazali mengatakan ilmu trik, ilmu kedokteran hukumnya fardu kifayah. Andai kata umat Islam satu daerah, nggak ada yang semuanya jadi dokter, nggak ada yang ngerti ilmu kedokteran, dosa semua orang ramai, saudara. Yang mengetahui dosa. Jadi mereka-mereka yang belajar ilmu tip, ilmu kedokteran, kalau belajarnya niatnya untuk menjalankan fardu kifayah, walaupun kuliahnya di fakultas kedokteran 5 tahun, itu pahala isinya, saudara. Ibadah yang dia kerjakan. Islam mendorong umat Islam untuk maju. Ini kita hidup di zaman teknologi. Kalau umat Islam teknologinya lemah, diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain, diinjak-injak oleh umat lain. Umat Islam pintar teknologi, fardu kifayah. Umat Islam belajar fisika, kimia, biologi, berbagai ilmu-ilmu lainnya, fardu kifayah, saudara. Umat Islam belajar ilmu industri supaya industrinya umat bisa maju, fardu kifayah. Umat Islam belajar ilmu arsitektur supaya bisa membangun dengan baik, supaya negara-negara Islam nggak tertinggal, fardu kifayah, saudara. Harus ada umat Islam yang ngerti ilmu-ilmu seperti itu supaya umat tidak bodoh. Setuju? Setuju. 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 Makanya Ghazali mengatakan yang namanya ilmu bukan hanya fardu ain, termasuk yang fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hajat orang banyak, umat harus belajar ilmu seperti itu. Kalau umat nggak belajar, ilmunya ditinggalkan, bagaimana mau bangkit, saudara? Bagaimana nggak diinjak-injak? Sekarang zamannya AI, artificial intelligence.
kecerdasan buatan. Luar biasa, sekarang kita sulit bedain video asli, video palsu, saudara. Udah sulit membedakan karya tulis yang asli dengan yang dibikin oleh kecerdasan buatan. Terus kalau umat Islam nggak ngerti teknologi seperti itu, ditinggal kita, diinjak-injak. Umat Islam juga harus bangkit secara ilmuwan. Walaupun di desa jauh di Cianjur, tapi harus ngerti ilmu-ilmu yang seperti itu supaya tidak tertinggal. Betul? Khususnya ilmu agama. Kalau umat nggak paham ilmu agama, bagaimana mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi Bapak Ibu sekalian di zaman sekarang, Masya Allah, serem luar biasa Pak. Zaman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kalau fitnah udah datang, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Artinya apa? Kalau fitnah sudah datang, saudara, orang udah gelap, nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Semuanya dibikin salah, saudara. Bahkan kata Nabi, saking seremnya keadaan di akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berapa banyak orang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir, saudara. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Na'udzubillah min fakta. Kalau Anda mau lihat sekarang di media sosial, berapa banyak orang pagi hari kira-kira masih mantap, buka medsos, lihat video macam-macam yang aneh-aneh dari orang-orang yang tidak jelas, yang ditanamkan oleh gurunya, tanamkan masyaikhnya, goyang, saudara. Bisa kental fitnah. Serem Pak Bu, ini nggak main-main. Kata para ulama, kalau sudah datang zaman seperti itu, la yasram fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Tanpa ilmunya Nabi Muhammad kita nggak bisa selamat, saudara. Di zaman yang rusak begini, tanpa ilmunya Nabi Muhammad kita nggak akan bisa selamat. Makanya pesan daripada guru-guru kami, khususnya Dr. Habib Sedaf Baharun, beliau pesan di berbagai kesempatan, dipegang baik-baik, dijadikan oleh-oleh dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadikan semangat acara Nabi, Maulid Nabi bukan sekedar seremonial, tapi sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Inna bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus sebagai guru, diutus sebagai pendidik. Maka jadikan pesan daripada acara Maulid Nabi, bagaimana pendidikan hidup di tengah-tengah kita supaya kita selamat pulang bawa ilmunya Rasulullah. Tapi nggak cukup hanya sekali saja kumpul begini. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Maka minimal kalau keluarga kita mau dibentengi, di tengah-tengah setiap keluarga harus ada salah satu daripada 4M, saudara. Berapa M? 4M. Berapa M? 4. Ya bisa berapa ya? Setengah 12. Lanjut kan? Lanjut. Masih semangat? Semangat. Betul. Betul. Salawatnya Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Berapa M? Berapa M? 4M. Salah satu dari 4M harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Apa 4M tersebut? Yang pertama, ini yang paling ideal, yang paling bagus, mondok. Yang pertama apa? Mondok. Kurang kompak, kurang kencang. Mondok. Mudah-mudahan pesantren Al-Iqna terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mondok, saudara. Zaman serem Pak Bu, udah paling tepat saat ini di zaman sekarang masukin anak ke pondok pesantren, mondok. Udah paling luar biasa, saudara. Di pesantren-pesantren anak kita dijaga. Bayangin Bapak, anak-anak muda yang di luar, kerjaannya nongkrong, main HP, gak ada habisnya, pacaran dan lain sebagainya, saudara. Di pondok dijaga, dilindungi. Bagaimana caranya, saudara? Tahajud sudah dibangunkan untuk sholat malam. Anak muda nih, masa-masa labir, diajak zikir, sholat berjamaah. Waktunya dihabiskan untuk menghafal, baca Quran, mengenal ilmunya Rasulullah SAW. Apalagi yang lebih baik dari itu, saudara? Udah paling tepat sekarang mondok. Pondok pesantren betul-betul terbukti kokoh. Kalau kata guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun, pondok pesantren terbukti kokoh menjadi qal'at Indonesia,
benteng buat Indonesia, khususnya Qal'atul Islam, benteng buat umat Islam di Indonesia, pesantren nomor 1, saudara. Kita bisa lihat sejarah di Jawa Timur, Pak Bu, ada pesantren besar namanya Sidogiri. Sidogiri ini pesantren yang seingat saya sebentar lagi akan milad yang ke 290 tahun, saudara. 290 tahun. Anda bayangkan, santrinya lebih dari 20.000 orang. Dia bisa bertahan 290 tahun. Dia melewati masa penjajahan Belanda. Sampai Belanda kalah, pesantren tetap berdiri. Masuk Jepang, sampai Jepang kalah, Sidogiri tetap berdiri, saudara. Masuk ke rezim Soekarno, sampai Soekarno tumbang, dia tetap berdiri. Masuk Orde Baru Soeharto, sampai Soeharto tumbang, dia tetap berdiri. Masuk era reformasi, sampai hari ini tetap berdiri, tegak menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan main-main sama pesantren, para ulama, para kiai, para masyayikh kita, saudara, terbukti menjadi benteng-benteng kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjaga akidah umat, menjaga keselamatan umat, bahkan menjaga negeri ini. Makanya Pak Bu, mohon maaf, belakangan ini Bapak Ibu sekalian, saya harus sampaikan ini. Ada upaya sistematis dari musuh-musuh Islam yang gak pengen Islam kokoh, Islam kuat, Indonesia kokoh, Indonesia kuat. Ada upaya sistematis untuk menghancurkan pesantren, saudara. Untuk memperburuk citra pesantren, untuk bikin jelek nama baik pesantren. Dan ini terbukti, saudara. Ada upaya selalu pesantren pengen dibikin kesan bahwasanya pesantren itu tempatnya cabul, pesantren itu tempatnya penyimpangan seksual, pesantren itu tempatnya kekerasan seksual, pesantren itu tempatnya bully, pesantren itu tempat buangan, pesantren itu begini, begitu, begini. Terus ada upaya untuk bikin jelek pesantren, saudara. Saya belum lama silaturahmi bersama Imam Besar Habibie Syihab kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasrul Umar. Dan seminggu kemudian saya silaturahmi lagi dengan Menteri Agama Republik Indonesia bersama Profesor Habib Abdullah Baharun, guru saya. Di dua pertemuan ini, baik pertemuan bersama Imam Besar dan pertemuan dengan Habib Abdullah Baharun, kami sampaikan, Prof, Bapak Menteri, ini kami membaca ada upaya sistematis untuk memperburuk citra pesantren. Pesantren pengen dibikin busuk namanya, supaya masyarakat nggak percaya lagi sama pesantren, supaya pesantren hancur, kehilangan kepercayaan masyarakat. Beliau mengatakan iya betul. Beliau juga mencium ada upaya itu, saudara. Mengakui dan mencium memang kelihatannya ada upaya yang mengarahnya ke situ, ibarat Allah. Dan ini nggak main-main, saudara. Ya, saya nggak mengatakan semua pesantren suci, nggak. Ada oknum-oknum di beberapa pesantren yang bejat, yang melakukan pelecehan seksual. Ada oknum-oknum di beberapa pesantren yang memang melakukan kekerasan seksual atau punya penyimpangan seksual, dan kita mendukung. Kalau ada yang seperti itu, wajib dihukum seberat-beratnya, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa? Karena dirusak nama baik pesantren. Gara-gara kelakuan yang seperti itu, oknum-oknum yang kurang ajar, yang melakukan pelecehan seksual, penyimpangan seksual, akhirnya nama pesantren yang lain ikut-ikutan jelek. Kita nggak mendukung yang seperti itu, wajib diproses hukum. Tapi yang seperti itu sedikit. Pesantren yang banyak, ayo loba. Pesantren yang bagus, ayo loba. Pesantren yang bagus, ayo loba. Pengasuh-pengasuh pesantren yang soleh, ayo loba. Ayo loba. Pengasuh-pengasuh pesantren yang alim istiqomah, ayo loba. Loba. Jangan gara-gara satu dua yang model seperti itu pengen digambarkan. Giliran ada pesantren melakukan sebuah kesalahan, beritanya nggak berhenti-berhenti dinaikkan, saudara. Terus dijelek-jelekan, terus ditampilkan kejelekannya, terus dibikin seolah-olah semua pesantren seperti itu, supaya orang tua nggak percaya lagi sama pesantren, supaya pesantren ditinggalkan oleh umat. Kurang ajar. Masya Allah, hati-hati, saudara. Dan ini upaya terjadi. Maka oleh karena itu saya ingatkan kepada orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan amanat santri, diberikan amanat pesantren, jaga baik-baik amanat tersebut. Jangan sampai gara-gara ulah segelintir orang
Akhirnya pesantren-pesantren yang bagus yang lain ikut jelek namanya. Na'udzubillah min. Tapi di sisi lain kita sebagai umat Islam wajib untuk menjaga pondok pesantren, wajib untuk mendukung pondok pesantren, wajib untuk melindungi pondok pesantren. Kalau sampai ada orang-orang yang pengen jelekkan pesantren, pengen bikin citra buruk pesantren, lawan saudara. Satu keburukan pesantren mereka sebarkan, maka 1000 kebaikan pesantren kita sebarkan saudara. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, jawab masyarakat Cianjur, siap kita jaga pesantren? Siap. Siap melabaikan pondok pesantren? Siap. Siap hidupkan pondok pesantren? Siap. Siap dukung para kiai? Siap. Siap dukung para masyayikh? Siap. Siap jaga pondok pesantren? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallallahu Itu alaihi yang pertama. Jadi M yang pertama Mondok. mondok. Paling aman udah. Tapi yang mondoknya yang jelas. Mondok yang betul-betul pondok pesantren Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi kalau masuk anak pondok jangan patokannya bangunan. Kadang-kadang ada orang kalau masuk ke anak pondok yang penting bangunannya bagus, sabodo teuing. Isinya pesantrennya apa, ajarannya apa, yang penting bangunannya bagus. Akhirnya lihat oh Azaitun bangunannya bagus, belajar sama Syekh Panji Gumilang. Iya reka namina. Iya. Jelas deh. Jelas. Jelas deh. Jelas. Kan jelas pondok pesantren Ahlus Sunnah. Wal Jamaah. Bangunan penting sebagai sarana prasarana saudara, tapi itu nomor sekian. Yang paling penting lihat akidahnya apa, ajarannya seperti apa, masyayiknya siapa, sanad ilmunya kayak apa, itu yang penting saudara. Urusan bangunan nomor sekian, yang penting pesantrennya Ahlus Sunnah. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi M yang pertama apa? M yang pertama? Mondok. Kompak. M yang pertama apa? Mondok. M yang kedua. M yang kedua kalau nggak bisa mondok minimal madrasah. Minimal apa? Madrasah di Cianjur. Ayah lo bang? Ayah lo bang? Loba. Dan bagus-bagus madrasah saudara. Saya heran kadang-kadang orang Islam anti masuknya anaknya ke madrasah. Merasa malu minder kalau anaknya masuk madrasah nggak hebat berarti nggak keren. Bangganya kalau anaknya nggak masuk ke madrasah. Kalau madrasah merasa bukan unggulan. Padahal di madrasah ilmu akhiratnya dapat, ilmu dunianya dapat saudara. Tapi kenapa banyak orang-orang Islam yang justru nggak mau masukin anak-anaknya ke madrasah? Padahal madrasah kita dari segi kualitas pendidikannya, kualitas pengajarannya, kualitas keilmuannya nggak kalah dari sekolah-sekolah dan madrasah saudara. Betul? Madrasah. Jadi anak-anak kita minimal dapat dunianya, dapat juga akhiratnya saudara. Madrasah kalau nggak bisa mondok minimal yang kedua madrasah. Habib, saya udah terlanjur anak saya Beb, udah masukin madrasah, udah kadung, udah terlanjur, udah masuk ke sekolah negeri misalkan, atau sekolah umum Habib. Maka bagaimana ini? Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Maka ada M yang ketiga. Apa itu M yang ketiga? Mengaji. M yang ketiga apa? Mengaji. Jadi M yang pertama Mondok. mondok. Kalau nggak mondok M yang kedua Madrasah. minimal madrasah. Masukin anak-anak kita ke madrasah. Jadikan madrasah pilihan saudara. Kalau nggak bisa madrasah minimal M yang ketiga mengaji. Biar dia paham huruf-huruf Al-Quran. Biar dia tahu bagaimana cara sholat. Datangkan anak ke guru ngaji. Suruh dia mengaji saudara. Jangan sampai besok kita mati anak kita belum bisa baca Quran saudara. Saya tahu beberapa orang Pak Bu, Masya Allah, uangnya miliaran, hartanya luar biasa, asetnya dahsyat. Ketika mati karangan bunga berjejer, tapi mayat masih ada di tengah rumah, udah disetelin kaset Al-Quran saudara. Mana nih yang ngaji? Gak ada anak-anaknya kemana? Gak bisa baca Quran saudara. Walaupun harta miliaran, tapi anak gak bisa baca Quran, nangis dalam kuburnya saudara. Walaupun rumah gubuk, rumah apa adanya, tapi besok bapak ibu mati, dikirimkan pahala baca Quran, dikirimkan yasin, dikirimkan tahlil, dikirimkan pahala ibadah oleh anaknya, bahagia saudara. Betul enggak? Betul. Betul enggak? Betul. Maka minimal M yang ketiga apa? Tadi M yang pertama Mondok.
Mondok. M yang kedua. Madrasah. M yang ketiga. Ngaji. Habib, saya udah terlanjur, Beb. Udah tua, malu mau ngaji, Beb. Maka bagaimana? Apakah sudah kehilangan kesempatan? Enggak, masih ada M yang keempat. Majlis. M yang keempat apa? Majlis kita banyak, saudara. Majlis para kiai, para habaib yang alim-alim, yang soleh-soleh. Minimal belajar 3 ilmu. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ilmu akhlak itu ilmu tasawuf. Atau ilmu akidah, ilmu tauhid yang kedua. Yang ketiga ilmu syariat, ilmu fikih, saudara. Minimal 3. Walaupun dasar-dasar, kalau setinggi-tinggi. Seenggaknya dia tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan. Kalau bahasanya Kiai Haji Syafi'i Hadami, ente kalau mau gedor kunci surga, pintu surga, cukup belajar 3 ilmu ini. Fikih, tasawuf, akidah. Walaupun dasar-dasarnya, sekiranya tahu yang mana yang wajib, saudara. Itu udah cukup buat ngegedor pintu surga, kata beliau. Ngaji, majlis, banyak majlis-majlis yang bagus. Kenapa tidak mau hadir majlis? Padahal luar biasa mendapatkan vitamin zahir, mendapatkan vitamin batin daripada majlis-majlis, saudara. Habib, saya nggak ada waktu, saya sibuk, saya bisnis, mau majlis nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, bohong. Kalau buat majlis nggak ada waktu, jawab yang jujur. Kalau buat main HP waktu ayat Ya. Buat nongkrong waktu ayat Ya. Buat ngopi waktu ayat Ya. Giliran buat majlis nggak ada waktu. Iya. Pepegik ya. Baging sia. Jelas. 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 M yang keempat apa? M yang keempat apa? Jadi M yang pertama. Mondok. M yang kedua. M yang ketiga. M yang keempat. Salah satu dari ini jalankan, saudara, kalau mau selamat. Karena kita nggak akan selamat kecuali kalau tahu ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah mondok nggak mau, madrasah nggak mau, majlisnya mengaji juga nggak mau, majlis juga nggak mau. Maka silahkan ambil M yang kelima. Apa itu? Modal siapa? Jelas sudah? Jelas. Jelas sudah? Jelas. Maka dari semangat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa ambil kesimpulan, Rasulullah innama bu'ithu mu'alliman, diutus sebagai pendidik. Maka umat tidak akan pernah bangkit kecuali dengan pendidikan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri kita tidak akan bisa baik kecuali dengan pendidikan ilmunya Nabi Muhammad. Keluarga kita tidak akan bisa baik kecuali dengan pendidikan ilmunya Nabi Muhammad. Masyarakat kita tidak akan bisa baik kecuali dengan pendidikan ilmunya Nabi Muhammad. Pejabat-pejabat tidak akan bisa baik kecuali dengan pendidikan ilmunya Nabi Muhammad. Pendidikan. Maka jadikan maulid bukan sekedar acara seremonial, tapi bagaimana keluar dari acara maulid ini, saudara, ada sesuatu yang kita bawa untuk menjadi konsep kehidupan agar berubah jadi lebih baik. Maka tidak ada jalan yang lebih bagus kecuali dengan menjalankan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jawab yang kompak semuanya, semua jawab yang kompak. Siap ramaikan pondok pesantren? Siap. Siap jaga pondok pesantren? Siap. Siap ramaikan madrasah-madrasah? Siap untuk ngaji? Siap untuk ramaikan majelis-majelis taklim? Siap jalankan pendidikannya Nabi Muhammad? Siap ikut bersama para kiai? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, hari-hari ini negeri kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Betul. Betul? Betul. Belum dan bahas begini baru rame loh. Ini dia yang tunggu-tunggu dari tadi. Ngaji dulu baru ribut. Oke. Betul? Betul. Betul? Betul. Tapi udah malam. Masih semangat? Semangat. Allahumma ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Negeri kita sedang luka, saudara. Tadi Pak Bu, saya perjalanan kemari, perjalanan menuju ke Cianjur ini, keluar dari Petamburan, mau nyari pintu tol susah.
Kenapa? Karena pintu tolnya kemarin dibakar-bakarin, Bu. Jadi kemarin di Jakarta luar biasa. Pintu tol dibakar-bakarin, posko polisi dibakar-bakarin, saudara. Masya Allah. Kerusuhan di mana-mana. Dan ini nggak hanya terjadi di Jakarta, saudara, di berbagai kota. Bandung menyala. Betul nggak? Betul. Surabaya nyala, saudara. Bakar-bakaran. Makassar, gedung DPRD dibakar. Anda bayangkan, di berbagai kota keributan, nyawa tumpah. Saya mau tanya, jawab yang jujur, umat Islam bangsa Indonesia melihat Indonesia kacau balau seperti ini, sedih atau tidak? Sedih. Prihatin atau tidak? Prihatin. Sakit atau tidak? Sakit. Sakit, saudara. Kita sedih, kita prihatin, saudara. Apalagi kemarin, Masya Allah, ada satu anak muda namanya Afan Kurniawan, lagi menjadi ojek online, dilindas sama mobil brimob, saudara. Dalam keramaian ketika ada huru hara, dia dilindas, saudara, sampai meninggal dunia. Insya Allah mudah-mudahan Allah catat sebagai orang yang syahid. Amin. Karena Rasulullah SAW bersabda di kabar gembira nih buat para suami-suami yang luar biasa, sehari-hari capek keluar cari nafkah. Apa kata Nabi SAW? Man sa'a ala iyalih fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala walidayh fahuwa fi sabilillah, wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, orang yang keluar dari rumahnya bekerja untuk mencukupi keluarganya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kerja-kerja cari nafkah, bapak-bapak ini sedang berjuang jihad di jalan Allah. Mereka yang bekerja keluar dari rumahnya untuk menginfakkan atau memberikan nafkah kepada bapak ibunya, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bekerja untuk menginfakkan dirinya sendiri, memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, liyu'iffahu, supaya dia enggak minta-minta, supaya enggak makan haram, supaya enggak ngambil hartanya orang. Apa kata Nabi? Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara kita Afan, saudara. Dia lagi katanya, yang saya dengar baca sebagian berita, lagi nerima orderan untuk nganter makanan, saudara, nganter sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Terjadilah insiden, dia dilindas sama mobilnya brimob, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan mati syahid dalam Allah Subhanahu wa taala, karena dia sedang berjuang untuk keluarganya. Sedih kita melihat kejadian ini, dan mudah-mudahan itu yang lindas-lindasnya semua dihukum seberat-beratnya. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya sekali lagi, umat Islam melihat kejadian seperti ini, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Di satu sisi kita sedih, kita prihatin. Kita nggak mau sampai negeri ini nggak terkendali, saudara. Sampai terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi, la tantahi dunya hatta ya'ti 'ala an-nas yawmun la yadri al-qatilu fima qatal wa la yadri al-maqtulu fima qutil." Kata Nabi SAW, demi Allah, Nabi sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, nggak akan terjadi kiamat sampai nanti datang suatu hari, kata Nabi SAW, terjadi huru hara yang luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, nanti satu waktu akan terjadi orang yang ngebunuh, dia nggak tahu kenapa dia membunuh. Orang yang terbunuh sampai nggak tahu dirinya kenapa dia terbunuh, saudara. Yang membunuh sampai udah nggak terkontrol, yang terbunuh nggak terkontrol, huru hara. Kata sahabat, oke, kayak puluh tadi, kayak Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-haraj, keributan besar, huru hara besar yang akan terjadi di akhir zaman, yang menjadi fitnah di tengah umat. Na'udzubillah, amin. Kita nggak pengen ini terjadi di tengah negeri kita, betul? Kita nggak pengen itu terjadi, saudara. Tapi masalahnya, kalau nggak ada api, nggak ada asap. Betul, Eko. Kenapa bisa ada asap? Karena ada api. Kalau nggak ada api, nggak ada asap. Jangan cuma ribut soal asap. Jangan cuma ribut soal akibat yang ditimbulkan. Sebabnya apa? Itu yang mesti dipikirkan. Kalau cuma ributkan asapnya, apinya nggak dipadamkan, satu titik asap hilang, habis itu akan ada di tempat lain yang lebih besar, saudara. Ini kalau bisa dikatakan akumulasi. Betapa banyaknya kekacauan di
banyak yang susah, rakyat banyak yang ketakutan, rakyat banyak yang di PHK. Akhirnya terjadi kemarahan di tengah rakyat, saudara. Takbir. 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 Allahu Akbar. Saya kasih contoh di antaranya, saudara. Saya kasih contoh di antaranya. Satu, saudara. Di antara penyebab berbagai macam masalah yang ada, di antaranya satu, saudara. Apa di antara penyebabnya? Banyak orang-orang yang diangkat padahal bukan ahlinya. Nabi udah bilang, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Kalau sesuatu diserahkan ke bukan ahlinya, siap-siap kehancuran akan datang. Komisaris BUMN, saudara, pejabat-pejabat ada yang diangkat dari artis, ada yang diangkat dari influencer, ada yang diangkat dari buzzer. Padahal masih banyak yang lebih pintar. Sebagian diangkat oleh rakyat sendiri, teman diri yang ngasih duit, saudara. Sebagian diangkat oleh pejabat. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara orang-orang yang diangkat nggak kompeten, tidak punya keahlian, bangkrut di mana-mana, rugi di mana-mana, rusak di mana-mana. Itu namanya BUMN. Kalau kita baca berita, Allah, serem Pak. Berita BUMN ini rugi, BUMN rugi, BUMN rugi. Saya nggak ngerti, nggak habis pikir. Yang saya nggak habis pikir kadang-kadang listrik, Bu Pak, listrik. Listrik itu perusahaannya PLN. Nggak ada saingan. Betul. Kalau dagang ada saingan, rugi masuk akal. Iya. Nggak ada saingan. Udah gitu bayar lagi, saudara. Ada di sini listrik utang. Hah? Ada. Kalau token habis masih bisa nyala apa nggak? Enggak. Nggak bisa nyala. Kalau yang bayarnya bulanan, berapa sekian bulan habis, putus, saudara. Nggak ada saingan, bayar lagi. Tahu-tahu rugi. Liar. Liar. Belum lagi BUMN, saudara, di berbagai aspek kehidupan. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak orang-orang yang tidak kompeten, yang bukan ahlinya diangkat. Ini yang menyebabkan kerusakan, saudara. Betul. Itu satu contoh. Tepuk tangan, biasanya monyet yang tepuk tangan. Yang kedua, kenapa banyak terjadi kerusakan saat ini? Banyak rakyat marah karena banyak pejabat yang tidak berakhlak, saudara. Ngomong sembarangan, nggak dijaga mulutnya, saudara. Ada satu kemarin tuh pejabat, masya Allah, rakyat ditolol-tololir. Sohroni, nama? Padahal di jasanya nilainya 6 lebih, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan, enggak. Secara pandangan syariat, penjarahan ngambil hak orang haram hukumnya, betul? Betul. Kita juga harus mengontrol diri, bisa paham mana halal, mana haram, saudara. Tapi kadang-kadang dia sendiri yang menyebabkan itu terjadi. Ucapannya nggak bisa dijaga kepada rakyat. Rakyat lagi susah, rakyat protes. Tapi begitu protes ditolol-tololin. Bagaimana rakyat nggak marah, saudara? Alhamdulillah hari ini dicopot. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lainnya. Amin. Rakyat lagi susah, kelaparan. Banyak yang joget-joget di DPR, saudara. Yeah. DPR digaji mahal-mahal buat joget-joget di dalam ruangan DPR. Itu gedung DPR listriknya dibayar pakai duit rakyat, pejabatnya dibayar pakai duit rakyat, mereka makan dari duit rakyat, dibayar untuk kerja bukan untuk joget. Betul enggak? Betul. Ajar rakyat marah. Duduk. Belum lagi, saudara, masya Allah, belum lama tuh ada betina di DPR, saudara, ngomong semua manusia nggak ada yang sempurna, termasuk Rasulullah. Alah. Dibilang Nabi nggak sempurna, kurang ajar. Jaga kau punya mulut. Ada juga pejabat menteri ngomong apa? Itu yang namanya zakat, apa pajak kayak zakat. Pajak disamain sama zakat. Pada lo mau menyan. Saudara, yang namanya zakat itu ibadah, rukun Islam. Makanya pakai niat. Dapat pahala, itu namanya zakat. Dan zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau yang namanya pajak, termasuk orang miskin kena pajak, saudara. Ente makan
di restoran, begitu bayar, tulisannya di bawah ada pajak, PPN, saudara. Ente belanja di supermarket, ada pajaknya. Bahkan orang kalau ngelahirin di rumah sakit sekalipun, anak baru lahir, ada pajaknya, saudara. Nggak main-main. Beda, jangan disamakan, saudara. Ini omongan-omongan seperti ini yang menyebabkan rakyat marah. Kenapa? Karena banyak pejabat yang tidak berakhlak. Takbir. 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 Allahu Akbar. Takbir. Makanya kita berharap menjadi pelajaran buat para pejabat untuk bisa memperbaiki akhlaknya. Setuju? Yo. Setuju? Yo. Setuju? Yo. Jangannya Habib bagaimana Habib? Apa kita bergerak Habib sekarang? Apa kita ikut bakar-bakaran Habib? Wah. Jangan. Bagaimana Habib? Apa yang mesti kita lakukan? Tunggu dulu. Kita kalau bergerak mesti jelas arahnya. Mesti jelas penggeraknya siapa, gerakannya arahnya kemana, tujuannya apa, targetnya apa, cara bergeraknya seperti apa, mesti jelas. Karena ini perjuangan, jangan sembarangan, saudara. Jangan sampai bergerak, tujuannya jatuhin presiden yang sekarang. Akhirnya kalau presiden sekarang jatuh, wakilnya naik. Nauzubillah min dzalik. Amit. Betul tak? Betul. Jangan sembarangan bergerak. Makanya Imam besar Habib Rizik Syihab kemarin bilang apa? Sabar. Jangan sembarangan bergerak. Kita semua marah. Kita semua kecewa dengan keadaan seperti ini. Tapi jangan sampai kita melakukan sebuah gerakan yang malah bikin keadaan makin rumit, saudara. Kalau nunggu gerakan, sabar. Tunggu komando ulama. Setuju? Yo. Setuju? Yo. Setuju? Yo. Tunggu komando ulama, saudara. Enggak, ulama kita gak bakal diam, saudara. Ulama kita gak bakal diam. Makanya Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab kemarin sudah sampaikan. Yang pertama, untuk gerakan sabar. Tunggu komando ulama. Jangan sampai gerakan yang dilakukan saat ini akhirnya ditimpa oleh banyak kepentingan, dikendalikan oleh tangan-tangan gelap di belakangnya. Kita asal ikut larut di dalamnya, akhirnya umat yang dirugikan, saudara. Kalaupun umat harus bergerak, gerakannya mesti jelas, arahnya mesti jelas, komandonya mesti jelas, tujuannya mesti jelas. Jangan sampai melanggar agama dan negara, saudara. Betul? Betul. Kita yang pertama. Dan yang kedua, saudara, pesan dari yang besar kita, hati-hati, saudara. Hati-hati, jaga kampung kita masing-masing. Anak-anak muda mulai sekarang siskamling, saudara. Semuanya ronda. Jaga, bikin pos-pos kampung-kampung kita, desa-desa kita, kota-kota kita. Jaga, jangan sampai dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang pengen merusak daripada negeri kita. Makanya ulama kita gak bakal diam, enggak. Ulama kita gak bakal diam, guru-guru kita gak bakal diam. Kita sedang melihat, kita sedang mengawasi, kita sedang meninjau ini arahnya kemana, saudara. Tapi kalau suatu saat sampai negeri ini keadaannya kacau, tidak bisa lagi diatasi, saudara, mari sama-sama bersama ulama kita jaga Indonesia, kita jaga negeri kita tercinta. Saya mau tanya semuanya, siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga negeri kita tercinta? Siap jaga Cianjur? Siap jaga pesantren-pesantren kita? Siap jaga desa-desa kita? Siap jaga kampung-kampung kita? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Terus kita awasi, saudara. Ulama mesti aktif, para masyayikh mesti aktif, para habaib mesti aktif, rakyat mesti aktif. Jaga negeri kita. Kalau ada yang nggak benar, tegur. Kalau ada yang menyimpang, luruskan. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita mau dipecah belah, dan jangan sampai, saudara, kita membiarkan kemungkaran yang terjadi di negeri kita. Makanya ayo kita sama-sama fokus benahi negeri kita, fokus. Ini masalah begitu banyak, saudara. Ada korupsi, kolusi, nepotisme, berbagai macam permasalahan. Kita fokus mana yang paling bahaya buat negeri kita, itu yang mesti kita hadapi, saudara. Jangan negeri lagi susah, rakyat lagi susah, ada yang ribut nasab aja, saudara. Dia mereka namilah. Masya Allah, habaib kiai yang domba, habaib kiai dibenturkan, disuruh ribut. Padahal ulama-ulama kiai-kiai dulu yang soleh-soleh, yang wali-wali gak pernah ribut, saudara. Jelas semuanya, saudara. Ini kenapa masih mau dibenturkan? Begitu habaib kiai dibenturkan, akhirnya yang senang bandar judi, yang senang bandar narkoba, yang senang koruptor, yang senang mereka yang mau mengacak-acak negeri, saudara. Jangan kita fokus, jaga Indonesia, jaga NKRI, jaga negeri kita jaga Bhinneka Tunggal. Sekali lagi saya bertanya, masyarakat Cianjur, siap jaga Indonesia? Siap jaga negeri kita?
Siap jaga Cianjur. Kalau ada yang mau mengacak-ngacak negeri kita, diamkan atau lawan? Kalau ada pejabat-pejabat yang zalim, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak bangsa kita, diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia? Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat, mudah-mudahan dengan barokah sholawat, mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah. Negeri kita diberikan kemenangan oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Israel hancur. Amin. Israel hancur. Amin. Israel hancur. Amin. Mudah-mudahan barokah sholawat pemimpin-pemimpin kita, para pejabat kita dikasih hidayah oleh Allah. Amin. Para ulamanya juga dibimbing oleh Allah. Amin. Umatnya dijaga oleh Allah. Hatinya disatukan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sama-sama semua kita baca sholawat. Allahumma sholli semua wa asyhadu sayana bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala semuanya. Allahumma sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa asyghil semuanya ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari Muhammad
Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Waghfir lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina hajat. Semua angkat tangan minta kepada Allah, tundukkan kepala minta hajat-hajatnya, insyaallah Allah kabulkan semua berkat Nabi Muhammad. واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولأهلنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بداية خير البرية إلى هذه النية والدنيا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسلام الفاتحة. Video apa dari kamu itu kan atau apa? Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jangan bergerak dulu. Sekali lagi saya minta barakah Fatihah untuk almarhum ayah saya untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma yataqasyahum birahmatil maghfirah wa yadkhilhum jannah birahmatil